warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Berjumpa lagi bersama saya, Anita Noviana, pengajar mata pelajaran sejarah untuk jenjang SMK. Hai sobat pembelajar, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara kalian menyampaikan ide, perasaan, ataupun informasi untuk orang lain? Atau gimana cara kalian berkomunikasi? Dengan berbicara atau melalui alat komunikasi elektronik? Betul. Nah, sekarang gimana kalau orang tersebut tidak berada di dekat kalian? Lewat sosial media? Atau lewat chat? Nah, kalau lewat hal-hal canggih tersebut, sekarang coba pikirkan lagi. Bagaimana caranya supaya pesan yang akan kalian sampaikan bisa dipahami ataupun sampai ke si penerima? Yap, kata kuncinya adalah melalui tulisan. Apalah artinya sosial media tanpa tulisan-tulisan indah kalian? Apalah artinya Instagram tanpa caption, Facebook tanpa status-status unik kalian, dan Twitter tanpa tulisan-tulisan gajah dari kalian semua? Yap, bayangkan jika di dunia ini semua orang tidak mengenal tulisan. Nah, apa hubungannya tulisan dengan pembahasan materi kita pada hari ini? Topik kita kali ini adalah zaman praaksara. Setelah mempelajari zaman praaksara dan menonton video kali ini, kalian dapat yang pertama memahami istilah zaman praaksara, yang kedua kalian dapat menganalisis pembabakan zaman praaksara. Untuk mendefinisikan apa itu zaman praaksara, saya punya tayangan untuk kalian. Ini dia. Nah, setelah memperhatikan tayangan tadi, saya punya pertanyaan. Siapakah yang membuat lukisan tersebut dan kapan lukisan tersebut dibuat? Apa tujuan mereka membuat lukisan tersebut dan kenapa simbol-simbol tersebut yang digunakan? Yang membuat lukisan tersebut adalah orang-orang zaman praaksara dan tentunya dibuat di zaman praaksara. Karena itulah mereka menggunakan simbol tersebut karena mereka belum mengenal tulisan. Sudah bisa memahami apa itu zaman praaksara? Ya, zaman praaksara adalah zaman di mana semua manusia belum mengenal tulisan. Zaman praaksara di berbagai tempat di belahan dunia berbeda-beda. Contohnya di Indonesia. Indonesia mengakhiri masa praaksara ketika prasasti Kutai ditemukan di abad ke-5 Masehi. Sampai saat ini, prasasti Kutai adalah tulisan tertua yang ditemukan di Indonesia. Kalau kalian ketemu yang lebih tua, kasih tahu kita ya. Nah, kenapa kita harus banget mempelajari tentang zaman praaksara? Karena tanpa proses panjang yang dilalui oleh pendahulu-pendahulu kita tidak akan bisa menikmati manfaat tulisan yang begitu penting untuk kehidupan kita saat ini. Nah, saya akan mengajak kalian berkelana ke masa jauh sebelum ada tulisan dan masa di mana manusia belum ada. Jadi, zaman praaksara menurut geologi terbagi atas 4 zaman. Yang pertama, Azoikum, yaitu berasal dari kata A dan Zoikum. A berarti tidak, sedangkan Zu adalah hewan atau kehidupan. Nah, zaman ini berarti zaman di mana tidak ada kehidupan, yaitu zaman di mana bumi baru terbentuk dan tentunya ada penyesuaian iklim dan juga proses geologi yang panjang. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Paleo berarti zaman purba-tua. Nah, ketika zaman Paleozoikum, keadaan bumi mulai stabil di mana hujan diturunkan. Bumi mulai mendingin dan muncullah makhluk hidup pertama atau tertua, yakni makhluk hidup sederhana seperti makhluk hidup bersel satu.
Nah, zaman selanjutnya yaitu zaman Mesozoikum, yaitu zaman di mana dinosaurus hidup, di mana bumi dalam keadaan yang aman untuk ditinggali dan penuh dengan sumber daya yang cukup agar makhluk-makhluk hidup yang bersel kompleks bisa hidup. Nah, di zaman ini adalah di mana dinosaurus hidup, dan apakah ada manusia di zaman ini? Tentunya tidak. Jika manusia ada, kita pasti akan menjadi mangsa. Dan zaman terakhir yaitu zaman Neozoikum, zaman baru di mana manusia purba mulai hidup. Di zaman ini, dinosaurus dimusnahkan dengan terjadinya hujan meteor. Ketika dinosaurus punah, maka manusia akan menjadi spesies utama yang menduduki bumi. Nah, itulah tadi 4 zaman prasejarah menurut geologi. Sebagai kesimpulan, kita sebagai umat manusia perlu untuk memahami proses kehidupan dan juga perubahan alam, agar kita bisa mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa yang menganugerahi kita negara yang aman, alam yang penuh dengan sumber daya, dan kehidupan yang damai. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sampai jumpa.